Kenapa? Berdasarkan besarnya sumbatan nih dok, Oke. ya. Karena pembuluh darah di otak kita itu seperti cabang pohon. Artinya apa? Iya. Bawahnya gede, Aha. makin atas cabangnya makin banyak dan makin kecil. Halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di program podcast Sentra Stage bersama Sentra Medica Hospital Cikarang. Kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang spesial juga ya, yaitu Dr. David Susanto, spesialis neurologi Vina, neurointervensi. Kali ini kita akan membahas masalah trombektomi sebagai harapan baru bagi pasien stroke. Nah, ini trombektomi mungkin Sobat Sentra atau mungkin masyarakat masih belum banyak yang benar-benar paham atau clear mengenai trombektomi itu. Apa kita akan kupas tuntas bersama ahlinya tentu saja. Saya sapa dulu Dr. David, apa kabar? Baik dok. Luar biasa ya dok? Sehat dok. Sehat, harus luar biasa. Puji Tuhan. Baik dok, ini langsung saja dok saya pengen tanya. Dokter mungkin bisa jelaskan secara singkat kepada Sobat Sentra, kepada masyarakat begitu. Apa sih dok trombektomi itu sendiri dan bagaimana prosedur ini bekerja? Halo Sobat Sentra. Baik, hari ini kan kita mau bahas ya mengenai trombektomi. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai apa itu trombektomi, mungkin kita lebih alangkah baiknya menjelaskan dulu mengenai stroke gitu ya. Jadi stroke itu sebenarnya adalah suatu kondisi adanya kelemahan mendadak pada tubuh satu sisi ya. Biasanya terjadi secara mendadak dan itu terjadi dua klasifikasi ya, ada stroke yang sumbatan dan pendarahan. Iskemik dan hemoragik ya. Nah, memang untuk trombektomi itu dikhususkan untuk stroke yang tipenya sumbatan dok. Oke, jadi kita highlight itu trombektomi dikhususkan ke stroke yang sumbatan. Betul. Jadi sama halnya kayak jantung ya, stroke itu memiliki namanya golden time. Ya. Artinya apa? Kondisi di mana harus segera diselamatkan otaknya dalam periode tertentu ya, sumbatannya bisa disedot atau dihancurkan sebelum mengalami kecacatan yang permanen seperti itu. Nah, golden time kita itu sebenarnya best time-nya di bawah 4,5 jam dong. Cuman pada saat ini trombektomi atau istilah trombek itu dari kata trombus ya, itu artinya sumbatan, dan ektomi kita mengambil ya sumbatan itu masih bisa dilakukan hingga 24 jam ke depan dengan pertimbangan khusus. Tapi best time-nya di 4,5 jam pertama ini gitu. Jadi lewat dari 4,5 jam ini masih bisa, tetapi pertimbangan khusus. Ya betul, dengan melihat klinis, melihat hasil CT scan dan MRI seperti itu. Jadi makanya sobat dari center ketika mengalami sumbatan ya atau kelemahan sisi tubuh secara mendadak, mulut mencong, bicara pelok, jangan ragu untuk datang ke rumah sakit. Perihal mengenai ini nanti akan stroke atau bukan, kita dokter di UGD yang menentukan gitu loh. Apakah nih stroke atau bukan, tipenya sumbatan atau pendarahan gitu ya. Nah, memang ada banyak modalitas yang kita bisa lakukan untuk menghancurkan sumbatan, bukan cuma trombektomi. Ya, dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan besarnya sumbatan nih dok ya. Karena pembuluh darah di otak kita itu seperti cabang pohon. Artinya apa? Bawahnya gede, makin atas cabangnya makin banyak dan makin kecil. Nah, kalau sumbatannya kecil, biasanya kita bisa hanya melakukan namanya trombolisis ya. Jadi trombolisis itu kita memberikan obat namanya alteplase ya. Itu obat penghancur sumbatan kuat yang bisa diberikan secara infusan atau secara kateter langsung di lokasi sumbatannya disemprot gitu. Tapi itu biasanya dikondisikan untuk sumbatan yang pada pembuluh kecil, cabang kecil gitu ya. Logikanya semakin besar sumbatannya kan nggak bisa kita hanya semprot aja. Nah, trombektomi itu adalah metode yang dilakukan menyedot sumbatan pada pembuluh darah cabang besar. Ya, trombektomi itu sendiri bukan tindakan operasi dok. Kita tidak melakukan tindakan ini di ruang operasi, tapi di ruang cath lab kayak kateterisasi jantung. Ya, jadi aksesnya itu lewat pangkal paha biasanya ya. Dia bersifat minimal invasif. Kita suntik pangkal pahanya, kemudian kita masuk kateter atau selang kecil ya atau kamera lewat pangkal paha menuju pembuluh darah leher. Nanti kita identifikasi satu persatu lokasi sumbatannya di mana. Kemudian kita akan masukkan alat untuk menyedot sumbatan itu. Oke, jadi itulah mekanismenya ya. Mekanismenya kurang lebih. Jadi trombektomi itu sendiri adalah menyedot ya dok. Betul.
Oke, sama Sehingga sekali bukan operasi ya. bukan. Oke. Sehingga diharapkan sumbatan yang besar itu bisa lepas. Karena kalau cuma dengan obat ya nggak bisa. Kita kan beda lawan, ya pasti beda senjata. Beda gitu senjata, kan. beda amunisi ya. Betul. Betul. Nah, Dok, kalau demikian, apa sih Dok yang membedakan trombektomi dengan metode pengobatan lain? Pengobatan stroke yang lain, misalkan pemberian trombolitik. Apa Dok bedanya? Bedanya kalau trombektomi itu kita memasukkan alat, Dok, ya ke pembuluh darah kita yang tersumbat. Itu bentuknya seperti cincin, ya, stent. Stent kita letakkan pada lokasi sumbatan, kemudian kita kayak jaring, Dok, ya. Kemudian kita pasang di lokasi sumbatan, kemudian kita tarik semua. Jadi ibaratnya kayak jaring ikan, ya. Kita sedot. Atau ada yang disedot suction. Jadi di depan di depan mulut daripada sumbatannya kita langsung sedot. Nah, kalau trombolisis itu sendiri ada dua metode. Trombolisis intravena artinya kita memberikan obat penghancur kuat lewat infusan, atau trombolisis intraarterial di mana kita ke lokasi sumbatannya ya dengan kateter kita semprot langsung di depan sumbatannya, tapi nggak di sedot ya, karena kan itu lokasi sumbatannya di pembuluh darah kecil seperti itu. Nah, Dok, mungkin Sobat Sentra pengen tahu, Dok, mengenai trombektomi ini sendiri. Di Indonesia, Dok, dipopulerkan pertama kali kapan sih, Dok, kira-kira trombektomi ini sendiri, dan sejauh ini perkembangannya di Indonesia apakah sudah makin banyak begitu, Dok? Sebenarnya trombektomi ini adalah metode yang sudah lama berkembang, khususnya di luar negeri ya, di Eropa, di mana negara-negara maju ini sudah menerapkan prinsip stroke itu mencegah supaya tidak terjadi kecacatan. Cuman memang di Indonesia itu baru berkembang kurang lebih mungkin 10 sampai 15 tahun belakangan lagi. ya, Dok, ya. Dan makin sini makin berkembang, semakin banyak yang melakukan hal tersebut ya, karena memang salah satu program unggulan pemerintah saat ini mencanangkan banyak neurointervensi yang ada di Indonesia di seluruh pelosok, sama halnya seperti kardiologi intervensi. Betul. Goalnya adalah supaya semakin banyak pasien-pasien yang bisa diselamatkan. Cuman tantangan kita pada negara berkembang adalah kesadaran pasien untuk cepat datang ke rumah sakit ini, Dok. Nah, Gitu. Kalau jantung mungkin beda ya. Kalau jantung itu datang ke rumah sakit karena sakit dadanya, Dok. Kalau kita stroke itu nggak sakit, cuman lemas. Jadi kadang seolah-olah kayak kirain angin duduk, ya masuk angin, tiduran dulu, dikerokin dulu, ditusuk dulu jarinya. ya mitos-mitos seperti itu yang membuat akhirnya pasien telat datangnya sudah 1 hari, sudah 20 jam gitu, sehingga golden time-nya sini sudah telat. Ketika kita lakukan penyedotan atau penghancuran sumbatan, oke, sumbatannya lepas, tapi kerusakan otaknya itu sudah ada yang permanen. Gitu loh. Makanya penanganan stroke itu bukan cuman bisa berjalan bukan hanya dari kita tenaga medis, tapi kesadaran pasien juga untuk cepat datang ke rumah sakit. Jadi itu tantangan terbesar ya, Dok? Ya, betul. Jadi kalau jantung kan orang nggak Sakit, nyaman ya, betul. aduh harus buru-buru nih ke rumah sakit. Makanya pasien datang ke UGD itu banyak kan datang karena sensasi tidak nyaman yang membuat segera datang. Tapi kalau pasien masih bisa mentoleransi, biasanya telat datangnya, nunggu beberapa hari dulu barusan datang. Yang membuat kadang kesadaran pasien untuk cepat datang itu masih kurang. Ya. Baik, Dok, saya pengen tanya, seberapa besar sih, Dok, angka atau harapan hidup atau pemulihan pasca stroke dengan metode trombektomi ini dibandingkan dengan yang tidak menggunakan trombektomi? Baik, faktornya sangat banyak. Tentunya untuk mencegah kematian dan kecacatan, tentu semakin datang cepat ke rumah sakit, tentunya semakin banyak otak yang bisa kita selamatkan. Kedua, usia, ya kita tidak menutup bahwa usia semakin tua risiko kecacatan dan kematian semakin besar. Kemudian faktor risiko ya seperti adanya gula, tekanan darah tinggi ya, itu adalah penyulit-penyulit ya yang membuat pasien juga susah untuk pulih dan pemulihannya lambat. Gitu. Jadi sangat banyak faktornya. Tapi pada dasarnya semakin kita cepat datang ke rumah sakit, peluang untuk mengalami keselamatan, peluang mencegah terjadinya kecacatan dan kematian semakin kecil. Peluang cepat tertolong juga besar. Betul. Gitu.
Jadi sangat multifaktor ya. Multifaktorial, oke. Nah dok, ada nggak sih misalkan kondisi-kondisi tertentu yang membuat pasien stroke ini, wah ini dianjurkan banget nih harus trombektomi aja deh segera deh. Ada nggak kondisi-kondisi tertentu? Biasanya memang secara klinis pasien-pasien yang harus juga dilakukan trombektomi adalah kondisi yang kelemahannya biasanya berat kan, karena sumbatannya di pembuluh darah besar, tentunya semakin banyak juga aliran yang tidak tersuplai di otak. Jadi biasanya khasnya pada kita bilang pembuluh darah besar atau large vessel occlusion atau sumbatan pembuluh darah besar itu klinisnya berat, kelemahannya sangat berat ya, sampai nggak bisa digerakkan, nggak bisa ngomong atau bengong atau bahkan penurunan kesadaran. Tapi untuk penentuan ini pembuluh darah besar atau kecil, biarlah kita yang menentukan, tenaga medis. Intinya yang perlu sobat dari Senta tahu adalah jika ada kelemahan mendadak pada satu sisi, kebas pada satu sisi, bicara pelong, mulut mencong, ya itu adalah indikasi mengarah ke arah stroke. Fast ya dok ya? Fast. Fast. Ya cepat datang ke rumah sakit ya. Biar nanti kita yang menentukan tipe sumbatannya atau pendarahan, lokasinya di mana. Itu kita yang nanti memilah mana yang perlu ditrombolisis, mana yang perlu ditrombektomi. Seperti itu. Karena trombektomi kan hanya salah satu modalitas terapi. Betul. Nah tadi dokter juga sudah menyinggung masalah golden time, golden window ya dok. 4,5 jam sampai bisa 24 jam. Dok kalau misalkan ini ada pasien jauh, dia harus nyebrang pulau ya, kayak di Sulawesi di Manado ya, dari Sangihe ke ibu kota provinsi gitu kan dok. Wah jangan-jangan udah lewat 4,5 jam nih dok, udah 7 jam atau 8 jam. Kira-kira apakah ini masih bisa memberikan hasil optimal untuk dilakukan trombektomi atau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu misalkan? Baik. Jadi sebenarnya sih kalau memang cukup jauh, tidak ada salahnya kita mencari fasilitas kesehatan terdekat ya, supaya di situ bisa menentukan kira-kira di lokasi situ menentukan ini stroke atau bukan. Nah dari fasilitas kesehatan itulah yang berupaya untuk membuat rujukan ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan sedekat mungkin dari rumah sakit, sehingga memang ketika layanan dari rumah sakit yang ambulans akan mentransfer pasien, tentu akan lebih cepat. Betul. Ya kan, karena pakai ambulans pasti punya privilege kan di jalanan. Betul. Nah, tapi memang semakin lebar kita, semakin lama kita dari kejadian sampai kita hancurkan sumbatannya, tentu outcome-nya semakin tidak baik. Angka kecatatan pemanennya akan lebih besar. Gitu. Tapi ya intinya lebih baik kita do something dibandingkan nothing gitu. Jadi walaupun sudah melewati golden time, tetap kita harus datang, apalagi masih di bawah 24 jam. Karena seperti tadi yang saya bilang, masih ada pertimbangan khusus pada beberapa pasien bahwa di atas 6 jam itu atau di atas 4,5 jam masih bisa terselamatkan gitu. Ibaratnya misalkan yang mengalami kerusakan ada 100 gitu ya, atau mengalami kekurangan oksigen 100, ya minimal kalau sudah mengalami kerusakan 50 atau 60, sisanya masih kita bisa selamatkan gitu, dibandingkan tidak ada yang kita selamatkan. Tentu secepat mungkin datang ke rumah sakit, outcome-nya akan lebih baik dibandingkan tidak sama sekali. Jadi memang menarik, mending do something daripada nothing, daripada cuma menunggu ya, diem aja, apalagi melakukan mitos-mitos yang tadi tusuk segala macam ya. Oke. Nah dok, saya pengen tanya, tantangan terbesar saat ini yang mungkin dihadapi rumah sakit ataupun misalkan vaskes atau rumah sakit yang kecil-kecil nih dalam menerapkan prosedur trombektomi ini, sebenarnya apa dok tantangan yang saat ini dihadapi? Tantangan pertama tentu dari segi fasilitas ya dok ya. Jadi trombektomi itu saat ini di negara berkembang belum semua rumah sakit memiliki fasilitas ini, karena satu pembiayaan yang mahal, cath lab juga belum tersedia. Tidak semua punya cath lab gitu. Dan kebetulan kita rumah sakit Senta Medica mempunyai hal tersebut gitu loh, sehingga inilah salah satu fasilitas dan salah satu layanan unggulan kami bahwa bisa melakukan tindakan trombektomi anytime ya. Sifatnya urgent subuh pun kita kerjakan, karena ini kan kerja-kerjaan sama keselamatan pasien gitu. Kemudian tantangan tersendiri adalah kesadaran pasien seperti yang saya bilang untuk bisa cepat datang ke rumah sakit. Sebenarnya tantangannya ke situ ya.
Respon time tentu kita sudah lakukan pelatihan ya, tim kita sudah siap. Jadi sejak pasien transit masuk ke rumah sakit ya, kerjasama dari tim UGD untuk segera ditransfer ke cath lab, persiapan dari tim cath lab untuk siap menerima pasien itu sudah terbina dengan baik di sini. Artinya dari SDM-nya sendiri sudah tidak ada masalah ya, Tidak Dok? ada masalah, kita udah siap. Udah Tapi siap. tantangan adalah Lebih ke bagaimana pasien nih, kesadaran pasien untuk pertama mengetahui bahwa di sini ada fasilitas itu. Ya, sayang kalau misalkan kesadaran pasien udah besar, udah baik, tapi salah fasilitas kesehatan, salah ke kunjungan ke rumah sakit yang tidak memiliki fasilitas itu. Ya, karena pada dasarnya kesadaran pasien yang baik pun harus dikoordinasikan dengan fasilitas yang baik, sehingga kesadaran yang baik pun harus disertai dengan pemahaman bahwa pemilihan fasilitas rumah sakit yang memiliki fasilitas tersebut. Jadi nggak sia-sia untuk datang ke rumah sakit. Oke, menarik ya, Dok. Nah, saya pengen tahu nih, Dok, mungkin dokter selama berpraktek, selama menjadi dokter neurologi, ada nggak sih satu pengalaman berkesan mungkin, Dok, selama menangani pasien stroke atau mungkin dengan trombektomi atau mungkin pasien stroke yang lain, ada nggak, Dok, yang selama ini berkesan? Tentunya pada pasien-pasien yang kita lakukan trombektomi itu setiap kasusnya sangat berkesan. Artinya apa? Karena kita kan ini kejar-kejaran waktu ya. Beberapa pasien saya ketika lakukan trombektomi memang pemulihannya cepat. Jadi pasien merasa excited, keluarga juga kaget bahwa ternyata dengan kita datang dan dilakukan penanganan yang tepat, kekuatan ototnya mendekati sempurna gitu. Bahkan pemulihannya baik. Jadi mitos-mitos bahwa stroke itu pasti akan cacat, pasti lumpuh itu terpatahkan gitu. Itu kepuasan saya tersendiri juga bahwa memang kita bisa menyelamatkan pasien ya, minimal mencegah kecacatan lebih jauh gitu. Karena banyak kan apalagi kalau peyat-peyat sebagai tulang punggung gitu ya. Iya, Ketika mengalami kecacatan itu kehancuran mental itu juga terjadi ya, karena yang biasanya dia mencari pekerjaan ya, menjadi tulang punggung akhirnya tidak bisa bekerja. Dampak sosialnya sangat tinggi. Itu yang akhirnya kita sangat tekankan ya. Karena mayoritas pasien dengan stroke itu tidak mengalami kematian kebanyakan, tapi mengalami kecacatan. Nah, kecacatan kan jangka panjang. Betul. Nah, itulah yang kita perlu tekankan gitu. Supaya tidak terjadi kecacatan lebih jauh. Ya. Jadi ini harus kita luruskan ya, Dok ya, bahwa masyarakat tuh kadang sudah paranoid duluan bahwa ya tadi stroke bisa meninggal atau cacat seumur hidup, tapi semua itu masih bisa dicegah. Kalau misalkan penanganannya cepat ya, Dok. Betul. Cepat dan tepat. Oke. Dokter pribadi, Dok, apa harapan dokter terhadap penanganan stroke di Indonesia dengan kemajuan teknologi yang ada, Dok? Apa sih, Dok? Harapan tentunya kita semakin homogen, artinya penanganan stroke di semua sentra itu bisa kurang lebih sama ya, merata, supaya yang terselamatkan juga pasien-pasien itu bukan cuma di daerah tertentu saja, sampai yang di pelosok, sampai di daerah pun masih bisa diselamatkan. Karena kasihan juga gitu kalau tidak terselamatkan karena masalah wilayah ya, karena kan wilayah kita kan sangat luas ya, Indonesia. Betul. Dan negara berkembang memang tantangannya di situ, penyetaraan fasilitas kesehatan ya, dan pemerataan ya. Itulah yang masih direncanakan pemerintah supaya tindakan intervensi ini sama halnya kayak jantung lebih merata, tidak hanya di daerah Jabodetabek saja gitu ya, atau tapi di pulau-pulau besar saja, tapi sudah bisa merata. Itu harapan saya sih. Dan yang kedua, tingkat kesadaran pasien itu semakin besar untuk bisa cepat datang ke rumah sakit. Karena sekarang kan sudah banyak platform ya untuk kesehatan ya, yang memberikan edukasi mengenai hal-hal mengenai stroke, jantung, sehingga itu mungkin bisa memberikan pandangan pencerahan bahwa yang benar seperti ini loh gitu ya, tidak mengikuti mitos-mitos yang sebelumnya sudah ada. Dok, saya pengen tahu di Indonesia sendiri, Dok, dokter neurointervensi berapa banyak sih? Sekarang dalam beberapa tahun terakhir sangat pesat ya. Sebelumnya itu di bawah 100 gitu ya. Kalau saya sendiri, saya neurointervensi nomor 77. Nomor 77. Ya. Okay.
Nah, sekarang sudah lebih dari 100 ya. Mungkin sekitar 120-an ya kurang lebih ya. Karena sekarang itu pemerintah sedang membuka layanan untuk pendidikan dan intervensi banyak gitu loh. Karena diharapkan neurointervensi ini ada di semua pelosok. Di setiap kecamatan kalau perlu. Iya, cuman ya tantangan bagaimana mengkoordinasikan sudah ada tenaganya dan dikoordinasi juga dengan fasilitas dan pembiayaannya. Kadang karena pembiayaan kos dari tindakan intervensi ini tidak murah, jadi kadang ada beberapa lokasi yang belum bisa dilakukan walaupun alatnya tersedia, tenaganya tersedia, cuman pembiayaannya yang mungkin belum merata. Seperti itu. Ini itu menjadi PR kita lah supaya kedepannya makin baik. Tapi sangat baik sudah ada pandangan positif, sudah ada tujuan ke situ. Gitu. Ya terbukti dengan mulai makin banyak jumlah dokter neurointervensi ya. Betul. Ya harapan bersama ya tadi bukan cuma SDM-nya tapi fasilitas, pembiayaan semuanya sudah benar-benar ya mantep lah ya. Oke. Terakhir dokter, kalau mungkin dokter boleh kasih pesan kepada Sobat Sentra, kepada masyarakat, apa nih dok pesan sederhana supaya masyarakat ini bisa paham tentang stroke, bagaimana penanganannya dan apa yang ingin dokter sampaikan. Sobat Sentra, kita jangan pernah maklum dengan stroke ya. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit yang bisa diobati ya, asal penanganannya tepat dan cepat. Jadi jangan kemakan mitos ketika ada dirasakan sensasi kelemahan sisi tubuh, bicara pelok, mulut mencong, atau penurunan kesadaran yang bersifat mendadak, jangan pernah telat datang ke rumah sakit. Dan tentunya mencari fasilitas kesehatan yang mempunyai kemampuan hal tersebut. Sehingga penanganan stroke-nya bisa dilakukan dengan baik. Salah satu fasilitas kesehatan yang bisa melakukan itu adalah Sentra Medika. Kami siap melayani ya di wilayah Cikarang untuk kondisi-kondisi stroke akut. Oke, mungkin ada yang pengen tahu dokter praktek di hari apa, jam berapa, silakan dok disampaikan. Saya praktek di Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Oke, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya. Jadi silakan Sobat Sentra yang mau konsultasi dengan Dr. David ya, menghubungi Dr. David, bertemu langsung appointment di Sentra Medika Hospital Cikarang pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Baik dokter, terima kasih banyak. Terima kasih dok. Sharing-sharingnya dok. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat untuk Sobat Sentra terkait masalah stroke ya dok ya. Oke, demikian Sobat Sentra obrolan saya bersama Dr. David untuk kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik selanjutnya. Sampai jumpa.